Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elisa, NIM 2114110225, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas tentang Harun ar-Rasyid, khalifah terbaik pada masa dinasti Abbasiyah, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Salah satu tokoh besar umat ini yang berhasil membuat Romawi menundukkan kepala karena kewibawaannya adalah Harun ar-Rasyid rahimullah, seorang laki-laki mulia yang dikaburkan sejarahnya dan dibunuh karakternya oleh orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin. Nasab dan kelahirannya. Kunyahnya adalah Abu Zafar, sedangkan nama dan nasabnya adalah Harun bin al-Mahdi Muhammad bin al-Mansur Abu Zafar Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas al-Quraisy al-Hashimi al-Abbasi. Jadi ia adalah seorang Quraisy, satu kabilah dengan Nabi Muhammad SAW. Harun ar-Rasyid dilahirkan pada tahun 148 Hijriah di kota Roy. Kala itu, ayahnya menjadi pemimpin wilayah Roy dan Khurasan. Ibunya adalah Al-Khaziran, kunyahnya Ummul Hadi. Sejak kecil, Harun ar-Rasyid telah memiliki sifat istimewa seperti pemberani dan kuat. Sifat ini menjadikannya sangat layak sebagai suksesor ayahnya saat ia berusia 20-an tahun. Menjabat khalifah. Harun ar-Rasyid menjabat khalifah Daulah Abbasiyah, menggantikan ayahnya Al-Mahdi. Pengangkatannya terjadi pada malam Sabtu tanggal 16 Rabiul Awal 170 Hijriah. Jabatan tertinggi di Daulah Abbasiyah itu ia duduki hingga bulan Jumadil Akhir 194 Hijriah. Karakter Harun ar-Rasyid. 1. Khalifah yang soleh. Al-Khatib al-Baghdadi menyebutkan dalam Tarikh Baghdad, sebagian sahabat Harun bercerita bahwa ia sholat setiap hari sebanyak 100 rakaat. Hal itu ia lakukan sehingga wafat. Ia bersedekah dengan mendermakan 1000 dirham setiap hari. Apabila ia menunaikan haji, turut bersamanya 100 ahli fikih dan anak-anak mereka. Jika ia tidak berhaji, maka ia menghajikan 300 orang dengan bekal baju besi, kiswa, dan yang lainnya. 2. Kehidupannya teladan. Ibnul Jauzi mengisahkan, Al-Rasyid berkata kepada Sibyan, "Nasihatilah aku." Sibyan mengatakan, "Bertemanlah dengan orang-orang yang membuatmu takut, tapi dengan itu kau merasa aman. Hal ini lebih baik bagimu daripada berteman dengan orang yang membuatmu merasa aman, tapi engkau menjadi ketakutan." Setelah dijelaskan, kemudian Harun ar-Rasyid menangis sehingga orang di sekitarnya merasa kasihan. 3. Mencintai ulama. Al-Rasyid adalah seorang pemimpin yang cinta pada para ulama. Ia mengagungkan dan memuliakan agama, membenci debat dan banyak bicara. Al-Khadi al-Fadil dalam sebagian suratnya mengatakan, "Aku tidak tahu ada seorang raja yang tidak pernah beristirahat menuntut ilmu, kecuali Al-Rasyid." Ia pergi bersama 2 orang putranya, Al-Amin dan Al-Makmun, untuk mendengar Al-Muwatta dibacakan oleh Imam Malik rahimullah. Tarikh Al-Khulafa Juz 1 halaman 217. Harun ar-Rasyid dan Kaisar Romawi Niphorus I. Pada tahun 187 Hijriah, Harun ar-Rasyid menerima surat dari Kaisar Romawi Niphorus I. Surat tersebut berisi pembatalan dan perjanjian damai antara Romawi dan Abbasiyah yang telah disepakati oleh Kaisar Romawi sebelumnya. Ketika Al-Rasyid membaca surat itu, ia pun marah besar. Tidak ada seorang pun yang berani mengarahkan pandangan ke arah wajahnya, apalagi mengeluarkan sepatah kata padanya. Orang yang duduk bersamanya menyingkir karena takut. Menteri pun membisu, lalu Ar-Rasyid menulis surat balasan. Hari itu juga Harun ar-Rasyid memimpin pasukannya menuju Romawi, sampai akhirnya Ar-Rasyid berhasil menaklukkan kota Hercules. Niphorus ketakutan, ia kembali meminta perjanjian damai dan bersedia membayar upeti. Kemakmuran di era pemerintahannya. Ada sepenggal kalimat yang diucapkan Harun ar-Rasyid menggambarkan betapa luas dan makmurnya wilayah kekuasaannya. Suatu hari, Ar-Rasyid melihat awan mendung, kemudian ia mengatakan, "Hujanlah dimanapun yang kau inginkan, hasil bumi pun akan datang padaku." Hujan tersebut akan bermanfaat bagi kaum muslimin baik turun di wilayah kekuasaan Islam dinasti Abbasiyah atau di luar wilayah tersebut. Jika dia turun di wilayah Islam, kaum muslimin akan memanfaatkan airnya untuk minum dan mengairi ladang mereka. Dan jika turun di selain wilayah kaum muslimin, hasil buminya akan datang kepada umat Islam dalam bentuk zityah.
Inilah gambaran kemuliaan, kemakmuran, dan kekuasaan kaum muslimin di era Harun ar-Rasyid rahimullah. Wafatnya ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid pernah bermimpi tentang kematiannya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menggenggam tanah berwarna merah. Di tempat itulah ia wafat. Mimpi itu jadi kenyataan saat ar-Rasyid menempuh perjalanan menuju Khurasan. Setibanya di kota Taus, ia jatuh sakit. Ar-Rasyid memerintahkan pembantunya, datangkan padaku sewadah tanah dari tempat ini. Kemudian diberikan padanya tanah merah di genggamannya. Melihat itu, ar-Rasyid mengatakan, "Demi Allah, inilah telapak tangan yang aku lihat, dan tanah yang ada di genggamannya." Ia memerintahkan penggalian makamnya saat ia masih hidup. Kemudian ia minta dibacakan Al-Quran seutuhnya. Setelah itu, ia minta dibawa ke makamnya. "Menuju tempat inilah perjalanan hidup ini, wahai anak Adam," kata ar-Rasyid. Ia pun menangis. 3 hari kemudian beliau rahimullah wafat. Sekian pembahasan dari saya tentang Harun ar-Rasyid, khalifah terbaik pada masa dinasti Abbasiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.